deklarasi iman. Saat kita mendeklarasikan firman, sebenarnya kita sedang mensugesti hati dan pikiran kita untuk memikirkan tentang apa yang Tuhan janjikan bagi saudara. Saya masih ingat sekali, saya pernah katakan bagi saudara, seorang penulis buku motivator bernama Mordecai Brown, dalam bukunya The Power of Thinking Big, dia berkata seperti ini: apa yang saudara perkatakan, apa yang engkau perkatakan, apa yang engkau pikirkan, dalam 10 sampai 15 tahun berikutnya itu bisa terjadi bagimu. Itu sebabnya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman itu. Artinya deklarasikan firman. Yakinkan aja Bapak Ibu Saudara. Tapi rasanya nggak mungkin. Saya mau katakan, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat. Saudara mungkin berkata, bagaimana mungkin? Zaman sekarang makin susah. Saya mau katakan, hal itu, kenyataan itu bisa justru menggugah keyakinan kita terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup mengubah keadaan. Kalau kita berhenti kepada apa yang nyata yang kita lihat, apa yang real yang memang kenyataan, saya mau katakan, hal tersebut bisa membuat kita tidak bertumbuh, tidak bangkit. Kenyataan mungkin berkata, nggak mungkin lagi kamu dapat sesuatu itu. Nggak mungkin kamu. Lihat hidupmu, lihat kenyataan hidupmu. Nggak mungkin. Kenyataan bisa berkata nggak mungkin. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, deklarasikan firman Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat dalam Lukas pasal 1 ayat 37, saat malaikat berkata kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Anak yang kau lahirkan itu adalah akan disebut Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya orang yang diurapi, raja segala raja. Lalu Maria berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi bagiku? Sebab aku belum bersuami. Kata lain, aku belum menikah, belum disentuh laki-laki. Bagaimana mungkin? Maka kita berkata, malaikat itu berkata kepada Maria, Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin.